Halo adik-adik, selamat datang di ibadah SMGT Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita beribadah, sebaiknya siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, persembahan, dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi ya. Selama kita beribadah, kita harus fokus, jangan ada yang melakukan kegiatan lain. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. The Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible. Read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. A, make you brave, make you bold, make you brave. L, E, love forever, ever, ever. B, read it backwards. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom Kakak Rini. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes. Ya, Kakak Yumbran, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali bersekolah minggu, kita memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, dan bahkan berdoa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi, memuji Tuhan selalu, kita berdiri ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Ya, sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kakak Yumbran, aku mau tanya dong, siapa sih yang buat hutan dan lautan? Ya pastinya Allah Kakak Rini. Wah, adik-adik di rumah juga pasti tahu kalau Allah yang sudah menciptakan semua yang ada di dunia ini termasuk lautan dan bahkan juga hutan. Nah, karena itu Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya termasuk kita manusia. Tuhan sudah membuat semuanya sangat baik. Nah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 135. Firman Tuhan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Amin.
Kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi Siapa yang buat hutan ini. Siapa yang buat hutan, oi oi? Siapa yang buat lautan, bala bala bala? Siapa yang buat dunia ini, hutan dan lautan? Mau tahu siapa? A-L, L-A-H, A-L, L-A-H. Allah Rajaku, Allah Rajamu, Allah Raja dunia, hutan dan lautan. Siapa yang buat hutan, oi oi? Siapa yang buat lautan, bala bala bala? Siapa yang buat dunia ini, hutan dan lautan? Mau tahu siapa? A-L, L-A-H, A-L, L-A-H. Allah Rajaku, Allah Rajamu, Allah Raja dunia, hutan dan lautan. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita hari ini. Kami dapat menyembah Tuhan sekalipun kami di rumah masing-masing. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini. Dan Roh Kudus menolong kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Ibu Pendeta berdoa kita semua sehat dan baik. Dan senang pada hari ini Ibu Pendeta dapat melayani, membawa cerita firman Tuhan pada saat ini. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk mendengarkan cerita? Baik. Coba anak-anak lihat gambar ini. Itu adalah gambar apa? Iya, gambar orang yang sedang berdoa. Anak-anak sekolah minggu semua pasti rajin berdoa, bukan? Bagus. Cerita kita saat ini tentang orang yang berdoa. Pada saat itu di Israel sudah 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Anak-anak bisa bayangkan betapa panasnya saat itu karena tidak ada hujan. Kekeringan, kelaparan di mana-mana. Karena orang tidak bisa nanam, orang tidak bisa mendapatkan air, sehingga mereka menderita dan kelaparan. Tidak hanya orang, tetapi ternak mereka juga atau hewan-hewan mereka juga susah mendapatkan makanan dan air. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Elia. Berkata kepada Elia, pergilah menemui raja orang Israel, yaitu Raja Ahab. Karena aku mau menolong orang Israel yang sedang menderita kelaparan oleh karena kekeringan. Maka kemudian pergilah Elia. Dan pada saat itu Raja Ahab juga sedang berbicara dengan Obadya. Obadya itu adalah kepala istana. Dia berkata begini, Obadya,
ayo kita keluar, kita mencari di mana-mana mungkin ada air atau rumput untuk diberikan kepada hewan-hewan kita supaya mereka juga tidak mati. Maka keluarlah raja dan Obadja untuk mencari air atau rumput di mana di daerah itu, dan mereka berpisah jalan, satu ke kanan, satu ke kiri. Dan dalam perjalanan itu Elia kemudian bertemu dengan Obadja. Elia berkata kepada Obadja, sampaikanlah kepada raja bahwa Elia ada di sini. Saya ada di sini. Obadja pertama sih agak ragu. Jangan-jangan kalau saya pergi ketemu raja, si Elia ini pergi atau lari karena takut. Tapi Elia berkata, jangan kamu takut. Saya tidak akan kemana-mana, saya akan bertemu dengan raja. Maka Raja Ahab datang kepada Elia. Raja itu marah kepada Elia. Gara-gara kamu Elia, orang Israel sekarang menderita kelaparan, kekeringan. Orang tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada hujan. Ya, karena memang sebelumnya Elia berdoa kepada Tuhan supaya jangan turun hujan. Dan doanya dengarkan Tuhan. 3 tahun hujan tidak turun. Itu dilakukan untuk menghukum orang Israel yang sekarang tidak lagi ikut Tuhan, tetapi mereka menyembah Baal. Nah, oleh karena itu Elia kemudian berkata kepada raja, bukan karena saya orang Israel menderita kelaparan, kekeringan, tetapi itu karena raja. Raja yang membawa mereka menyembah Baal. Tapi sekarang kumpulkanlah orang Israel itu di Gunung Karmel. Ya. Kumpulkanlah orang Israel itu di Gunung Karmel. Maka dikumpulkanlah orang Israel di atas Gunung Karmel. Dan datanglah Elia berkata kepadanya, sekarang kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Tapi kalau Baal itu Allah, ikutlah dia. Tapi semua orang Israel itu diam saja. Tidak ada yang menjawab. Lalu Elia berkata, di sini ada 450 nabi Baal. Dan aku nabi Tuhan seorang diri. Tapi sekarang kita akan buktikan siapa Allah itu. Apakah Tuhan itu Allah atau Baal yang Allah? Mari kita buktikan. Siapkan korban persembahan. Dan korban persembahan itu adalah hewan. Hewan itu dipotong-potong, ditaruh di atas mezbah. Maka dipotong-potonglah hewan persembahan itu dan ditaruh di atas mezbah. Dan Elia berkata, tidak boleh ada api. Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mendatangkan api, itulah Tuhan. Tapi kalau tidak ada api, berarti itu bukan Tuhan. Setelah itu, maka berdoalah mereka. Tapi terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada 450 nabi Baal. Berdoalah kamu nabi Baal, katakan pada Tuhan sehingga ia datang menyatakan kuasanya dan persembahan ini boleh dipersembahkan kepadanya, ya buktinya itu adalah api. Nah, berdoalah mereka kepada Tuhan sungguh-sungguh dari pagi sampai siang. Tidak ada juga jawaban doa. Api tidak turun-turun ke persembahan itu. Terus Elia bilang begini, ayo berdoa lagi yang keras. Siapa tahu Tuhannya lagi bengong atau mungkin lagi tidur tidak dengar. Ayo keras lagi berdoa. Mereka terus berteriak-teriak berdoa sampai ada yang kerasukan, tapi tidak turun-turun juga api. Nah, sekarang gilirannya Elia yang harus berdoa. Dia kemudian mengambil air dan menyiram korban itu, ya, di atas mezbah itu dengan banyak air, dan kemudian sampai dikatakan mengalir sampai ke parit-paritnya itu penuh dengan air. Barulah kemudian Elia berdoa.
Dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Buktikanlah kepada orang Israel saat ini bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Dengarkanlah dan jawablah doaku." Elia berdoa. Dan sesudah itu api menyambar dari langit, membakar habis korban persembahan yang ada di atas mezbah. Bahkan sampai air-air yang di paritnya itu kering. Maka orang Israel langsung takjub dan berkata, "Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah." Dan setelah itu Elia berkata kepada Raja Ahab, "Raja, sekarang pulanglah makan dan minum. Sebentar lagi hujan akan turun." Maka kemudian Elia naik ke atas puncak Gunung Karmel dan berdoa di sana kembali dengan sungguh-sungguh. Cara Elia berdoa adalah dengan berdoa bersujud di hadapan Tuhan sampai dikatakan kepalanya di antara lututnya. 7 kali ia berdoa berseru dan kemudian turunlah hujan. Tuhan berkuasa, Tuhan mendengarkan doa Elia. Tuhan sanggup menolong anak-anaknya. Tuhan pun menjawab dan mendengar doa anak-anak semua. Maka teruslah rajin berdoa. Nah, cerita kita tadi berjudul Tuhan itu Allah. Cerita kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39. Anak-anak juga bisa membaca dari ayat 1 sampai 46 ya di rumah. Jadi kita akan baca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Demikian, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Amin. Kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sama-sama merespon cerita Alkitab dengan menyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan
adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Dan ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8a. Firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan persembahan kepadamu. Sambil diiringi pujian, ku beri persembahan. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua terus mengakui bahwa Tuhan adalah Allah kami. Ia mendengarkan doa kami, Ia melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah beribadah. Berkati mereka dalam permainan mereka, berkati orang tua kekasih dalam mendidik, mengarahkan mereka, berikan kesabaran. Berikan juga ketekunan dan kesetiaan bagi anak-anak untuk terus belajar firman-Mu. Bahkan juga Tuhan, mereka rajin belajar di rumah masing-masing dan mereka menjadi anak-anak yang selalu taat kepada orang tua. Bapa kami di surga, kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang sakit. Tuhan kasihi mereka, Tuhan sembuhkan. Yang sementara karantina mandiri karena COVID, Engkau juga menolong mereka. Tuhan lindungi kami agar kami tetap sehat, aman dan baik dalam masa pandemi. Kami berdoa untuk persembahan syukur kami, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarlah semuanya berguna bagi pelayanan Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, mereka setia melayani Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami, Tuhan berkati pula, sehingga selalu aman. Dalam memerangi COVID-19 saat ini, Tuhan berkati pemerintah kami dan kami semua, dan kami boleh melewati pandemi dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru. Supaya kita lebih mencintai firman Tuhan, ada petunjuk hidup baru yang akan menolong kita untuk selalu menyenangkan Tuhan. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 39b, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Anak-anak semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan itu Allah, Dia berkuasa dari apapun. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ya, kita sudah terima berkat Tuhan, kita mau menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Raja
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu depan. Salam sehat. Dadah.